Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Ferdiansah dari kelas MD 24A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview artikel mengenai manajemen risiko dan etika bisnis digital marketing. Langsung saja, artikel yang pertama yang berjudul Memahami Pengelolaan Risiko Usaha dalam Syariah Entrepreneurship, yang ditulis oleh Sriwala Rizky, Sirajuddin, dan Irfan Misbah. Jurnal yaitu Jupikes Vol 2 nomor 1 Februari 2024. Tujuan dari artikel ini yaitu membahas konsep risiko dan manajemen risiko dalam perspektif syariah. Lalu metode yang diterapkan adalah metode kualitatif, analisis konseptual. Hasil dari dan pembahasan dari artikel ini yaitu risiko dalam bisnis syariah didekati dengan keyakinan kepada takdir dan tanggung jawab manusia untuk mitigasi risiko melalui prinsip syariah dan POAC. Kelebihan dari artikel ini yaitu penekanan kuat pada landasan keimanan. Manajemen menjelaskan dengan sistematis konsep manajemen risiko syariah. Kekurangan dari artikel ini yaitu tidak ada studi lapangan atau data empiris, lalu kurang eksplorasi contoh konkret penerapan dalam bisnis nyata. Selanjutnya artikel yang berjudul Pandangan Islam terhadap manajemen risiko melalui teladan Nabi Yusuf alaihi salam. Penulis yaitu Rosi Tasliyah Rohmaniyah dan Cecep. Jurnal Basair, Jurnal Studi Al-Quran dan Tafsir, Vol 3 nomor 1 Juli 2023. Tujuan dari artikel ini yaitu mengkaji manajemen risiko berdasarkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam sebagai contoh teladan dalam Islam. Metode yang digunakan artikel ini yaitu studi kepustakaan. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah kisah Nabi Yusuf dijadikan model mengantisipasi risiko melalui perencanaan jangka panjang dan manajemen pangan. Kelebihan dari artikel ini adalah mengaitkan ajaran agama dengan praktik manajemen modern dan memberikan nilai edukatif berbasis Al-Quran. Kekurangannya yaitu bersifat teoritis dan tidak didukung data empiris. Tidak ada rekomendasi praktis bagi pelaku bisnis masa kini. Lalu, artikel mengenai etika bisnis digital marketing. Yang pertama adalah artikel yang berjudul Digital Marketing dan pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan produk Rabbani Perspektif Ekonomi Islam. Penulis yaitu Farida Arum Setiana dan Naufal Kurniawan. Journal of Indonesian Sharing Economic GOC, Vol 3 nomor 1 Maret 2024. Tujuan dari artikel ini yaitu mengkaji pengaruh digital marketing terhadap peningkatan penjualan produk Rabbani di Banjarnegara dan kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi Islam. Metode yang digunakan adalah kuantitatif dan kualitatif. Hasil dan pembahasan dari artikel ini yaitu digital marketing terbukti meningkatkan penjualan sebesar 37,4%. Strategi yang digunakan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Kelebihan dari artikel ini yaitu menggantungkan metode kualitatif dan kuantitatif dan kualitatif, fokus
pada implementasi nilai-nilai syariah dalam strategi pemasaran. Kekurangannya yaitu sampel terbatas terhadap mahasiswa yang bisa jadi tidak mewakili populasi konsumen secara luas. Lalu tidak dibahas secara rinci jenis platform digital yang digunakan. Selanjutnya, artikel yang berjudul Penerapan Etika Pemasaran Islam dalam Penggunaan Digital Marketing pada UMKM. Penulis yaitu Wulan Fitria Hayatun Nufus, Tri Haning Rohmawati, Diah Ayu Retno Kinkin. Jurnal Proceedings of Islamic Economics Business and Philanthropy Vol 3 Isu 1 2024. Tujuan dari artikel ini adalah mengetahui penerapan prinsip etika pemasaran Islam dalam digital marketing oleh UMKM. 1. Oleh UMKM serta tantangan yang dihadapi. Metode dari penelitian artikel ini yaitu kualitatif deskriptif dengan analisis tematik dan pendekatan Miles dan Huberman. Hasil dan pembahasan dari artikel ini adalah prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi telah diterapkan. Namun UMKM menghadapi tantangan dalam hal pemahaman teknologi, dan konsistensi etika. Kelebihan dari artikel ini yaitu fokus pada aspek etika yang sangat relevan dalam ekonomi syariah dan memberikan solusi untuk tantangan UMKM. Kekurangannya adalah tidak ada data empiris kuantitatif untuk menguatkan temuan, dan studi kasus UMKM kurang terperinci. Mungkin itu saja review artikel dari saya mengenai manajemen risiko dan etika bisnis digital marketing. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.